Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzahhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua dan jajaran pengurus Masjid Raya. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah salat subuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir kembali di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kita salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Kita baru saja memperingati satu peristiwa di bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa tersebut, di samping Allah Subhanahu wa taala sengaja memanggil beliau untuk melakukan suatu perjalanan yang cukup jauh dan sangat mulia, dan sekaligus juga dalam menghibur beliau bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu jangan kita lupakan dan tidak boleh kita lupakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada satu momen yang sangat penting di dalam kehidupan kita beragama, yaitu pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah sholat. Sholat 5 waktu yang akhirnya menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim, bahwa sebagai seorang muslim dan mukmin, sholat ini merupakan hal yang sangat penting di dalam kita beragama. Sehingga dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masalus shalah fid din kama sali ra'si fil jasad, bahwa perumpamaan salat di dalam agama itu persis seperti kepala dalam jasad kita. Begitu pentingnya sholat itu di dalam agama kita, diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sholat itu kalau kita umpamakan di dalam badan kita adalah kepala kita. Mungkin kalau tangan kita tidak ada, hilang misalnya, kita masih bisa hidup. Kalau kaki kita juga tidak ada karena kecelakaan mungkin, atau karena sejak lahir kaki kita tidak berfungsi, kita masih bisa hidup. Begitu juga misalnya kita hilang pendengaran, hilang penglihatan, kita masih bisa hidup. Tapi ketika kepala kita tidak ada lagi di dalam badan kita, maka di saat itulah
kita sudah mati di dalam kehidupan ini. Begitu perumpamaan dalam sholat ini. Kemudian dalam hal-hal yang lain juga banyak hadis-hadis menyatakan bahwa amalan sholat kita ini sangat menentukan diterima atau tidaknya amalan-amalan kita yang lainnya. Amalan-amalan lain itu kalau nilai sholat kita, pertanyaan pertama ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Ketika salat kita baik, maka baiklah seluruhnya. Tapi sebaliknya ketika salat kita tidak baik, maka amal-amal yang lain juga menjadi tidak baik. Oleh karena itu betapa pentingnya salat ini di dalam kehidupan beragama kita. Namun ada yang lebih penting lagi, Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, bahwa satu komitmen kita bahwa sholat itu adalah penting, sholat 5 waktu kita itu adalah penting. Tapi ada yang lebih penting lagi, bahwa dalam sholat yang kita lakukan, hendaknya sholat kita itu kita laksanakan dengan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Sesungguhnya amat beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi berdasarkan ayat ini, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di dalam melaksanakan sholat yang sudah kita yakini sholat itu adalah sangat penting di dalam kehidupan beragamaan kita, maka agar sholat itu menjadi penting, kita sangat memerlukan agar sholat kita itu, agar sholat yang kita lakukan itu, sholat 5 waktu yang kita lakukan itu terutama adalah sholat yang khusyuk. Khusyuk dalam pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita khusyuk di dalam sholat itu, kita hendaknya selalu konsentrasi bahwa tidak ada yang lebih besar di hadapan kita, di dalam kehidupan kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menundukkan penglihatan atau pandangan kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih maha, segala maha, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menundukkan hati kita, betul-betul penuh konsentrasi ketika kita dalam sholat itu, tidak ada pikiran-pikiran yang lain kecuali kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita merendahkan suara kita di dalam melaksanakan sholat itu, dalam arti kata merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kita harus tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal-hal yang demikian ini, insyaallah kita akan bertemu dengan rasa khusyuknya di dalam sholat. Meskipun demikian, kita sudah mengalami semua bahwa dalam pelaksanaan sholat itu sangat sulit untuk mendapatkan kehusukan dalam sholat. Kadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mungkin punya pengalaman ketika sholat
di luar kejadian-kejadian sebelum kita sholat itu, ingat semua ketika kita sholat. Dan ini sering mengganggu kehusukan kita. Misalnya kita sebelum sholat itu, sebelum pergi ke masjid, bercarian di mana lah kunci lemari itu ketaruh kan. Di mana lah dompet ditaruh kan, kira-kira gitu. Sehingga saking mau cepatnya kita tinggalkan. Kita lupakan. Kita bersegera ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi setelah sampai di masjid, kita baru takbir yang pertama, kita ingat semua. Di mana letak kunci, di mana letak dompet yang tadinya hilang itu. Nah ini berarti kita belum begitu khusyuk di dalam sholat kita, yang oleh karena itu untuk mendapatkan kehusukan di dalam sholat itu tidak bisa sekali jadi, tetapi terus dilatih sehingga kita betul-betul menjadi di dalam sholat itu adalah sholat kita yang khusyuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat beliau, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apakah khusyuk itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, khusyuk itu adalah merendahkan diri dalam sholat dari seorang hamba kepada Tuhannya dengan sepenuh hati. Jadi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat itu, tidak ada lain konsentrasi kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu ego kita, rasa tinggi kita, rasa besar kita hilangkan semua. Kita konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan merasa diri kita ini adalah rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita ini sangat tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan kebesaran, kekuasaan dan segala macam yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan khusyuk ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang lain, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, sholat yang khusyuk itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Selama ini kita hanya mendapat pengertian bahwa mi'raj itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pengertian Isra dan Mi'raj yang sering kita peringati setiap tahun itu. Tapi dalam pernyataan hadis beliau ini, beliau menyatakan bahwa sholat yang khusyuk adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi dengan kita memiliki, mempunyai, dan mendapatkan sholat yang khusyuk, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala menilai bahwa sholat yang kita lakukan dengan penuh konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini adalah tentu sangat kita dambakan dan sangat kita impikan untuk kita dapat sholat yang khusyuk, dan dengan demikian kita dapat melaksanakan mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Jadi bahwa sholat yang khusyuk itu
dapat kita simpulkan adalah sangat penting di dalam kehidupan kita melaksanakan ibadah sholat, dan sholat yang khusyuk itu sangat menentukan diterima dan tidaknya sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mata para cendekiawan, khusyuk atau sholat yang khusyuk itu, menurut Profesor Dr. Komarudin Hidayat, khusyuk itu adalah menyeimbangkan kerja otak kanan dan kerja otak kiri. Otak kanan itu otak yang dominan, memiliki perasaan, emosi, dan kemampuan berpikir. Jadi menurut Profesor Komarudin, jadi yang dikatakan khusyuk itu adalah menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Kerja otak kanan dan kerja otak kiri. Ketika kita mampu menyeimbangkan itu, itulah yang dinamakan khusyuk. Ketika di dalam sholat kita mampu menyeimbangkan kerja otak kanan dan kerja otak kiri, itulah yang kita inginkan di dalam sholat. Kita menjadi adalah orang yang sholatnya khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otak kiri itu fungsinya adalah untuk berpikir secara urut, secara rasional dan hafalan. Jadi dengan demikian, kalau kita melihat pendapat daripada Profesor Komarudin Hidayat ini, bahwa khusyuk di dalam sholat itu kita mampu menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri, menyeimbangkan perasaan, emosi, dan kemampuan berpikir kita dengan kita berpikir secara urut, rasional, dan hafalan. Jadi ketika kita sholat itu, konsentrasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi otak kiri kita bekerja juga. Kita akan sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu ada bacaan-bacaannya semua. Bacaan-bacaan itu adalah kerja daripada otak kiri kita. Jadi berjalan selaras antara otak kanan dan otak kiri. Ketika itu tidak ada yang lain-lain lagi di dalam sholat kita, kecuali kita konsentrasi kerja otak kanan dan menghafal ayat-ayat, menghafal bacaan-bacaan kita di dalam sholat itu adalah kerja daripada otak kiri kita. Otak kanan merasakan kehadiran Allah di dalam sholat, dan pada saat yang sama otak kiri mengingat, menghafal bacaan-bacaan sholat sesuai dengan urutan-urutan yang kita ketahui bersama. Bapak hadirin dan hadirat yang berbahagia, selain daripada itu, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, bahwa untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu bukan main sulitnya. Bahkan para sahabat pun di zaman Rasulullah SAW pernah ditantang oleh Rasulullah SAW. Kalau sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan sekalian bisa melaksanakan sholat khusyuk, maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan para sahabat yang mampu melaksanakan sholatnya dengan sholat yang khusyuk, Rasulullah SAW akan memberikan hadiah berupa kain sorban. Jadi ketika mendengar ini,
Terpaculah para sahabat pada waktu itu. Ingin melaksanakan sholat yang khusyuk. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking Rasulullah menginginkan para sahabatnya itu bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, beliau menyampaikan bagi yang bisa melaksanakan sholatnya dengan khusyuk akan diberikan hadiah sorban. Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar, yang menyaksikan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, menginginkan agar dia sholatnya khusyuk dan mendapatkan hadiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada rakaat-rakaat awal, pada momen-momen awal di dalam sholatnya, Khalifah Abu Bakar, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mendampingi beliau di dalam semua kegiatannya, awalnya sholatnya itu mulus. Tapi di tengah-tengah dia melaksanakan sholat, dia teringat bahwa kalau saya dapat khusyuk di dalam sholat ini, selesai sholat nanti akan mendapatkan hadiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merasakan sendiri ketika sholat dia ingat dengan hadiah itu, berarti ketika itulah dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyatakan bahwa sholatnya karena ingat dengan hadiah itu, beliau sendiri merasakan sholatnya itu gagal dalam khusyuknya. Begitu juga Khalifah Umar, Khalifah Utsman, ketika mencoba melaksanakan dalam sholatnya itu agar dapat khusyuk, tidak jauh beda dengan Abu Bakar. Dia teringat, dia menginginkan agar selesai sholat itu dia akan mendapatkan hadiah sorban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga terjadi pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nilai kehusukan di dalam sholat ini beliau rasakan betul. Bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu pernah kena panah oleh musuh beliau. Ketika beliau sedang sholat, sedang khusyuknya di dalam sholat, musuhnya memanah Ali bin Abi Thalib. Dan panahan daripada sang musuh ini ketika dia sedang melaksanakan sholat itu tidak dirasakan sakit, tidak dirasakan berbahayanya. Artinya ketika dia sholat, walaupun kena panah, dia tidak merasakan sakitnya kena panah itu. Dan ketika itulah beliau merasakan khusyuknya di dalam sholat itu. Artinya Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalaupun kita di dalam sholat ada ketidakhusyukan kita, yang memang sulit untuk mendapatkan khusyuk di dalam sholat itu, tetapi tidak berarti karena kita sulit mendapatkan khusyuk itu, maka kita tidak akan berusaha untuk mendapatkan sholat kita supaya jadi khusyuk. Oleh karena itulah perlu kita latih, perlu kita kerjakan terus, perlu kita tanamkan di dalam hati kita bahwa bagaimanapun sulitnya khusyuk di dalam sholat itu, pada momen-momen tertentu tentunya kita harus konsentrasi pada Allah Subhanahu wa taala dalam kita melaksanakan sholat, dan mudah-mudahan ketika konsentrasi kita penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sholat kita dalam keadaan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala.
Karena jangan kita sangka seakan-akan kalau kita sudah sholat itu tidak ada gangguan-gangguan. Ketika kita sholat itu mungkin jin setan tidak ganggu kita lagi karena kita lah sholat itu ya. Dia menjauh dari kita. Tapi yang perasaan was-was, perasaan selalu memikirkan gambaran-gambaran kehidupan, biasanya sering muncul di dalam waktu kita sholat. Nah, mampu kita mengendalikan hal yang demikian itu, insya Allah saat itulah kita mendapatkan khusyuk kita di dalam sholat. Dan seperti yang saya katakan, bahwa tidak mudah untuk mendapatkan khusyuk itu, tapi tidak berarti karena dia tidak mudah, lantas kita menyepelekan sholat kita sembarangan saja. Yang penting penuh rukun-rukunnya, penuhi syarat-syaratnya, kita menganggap sholat kita sudah baik. Tapi sebagai orang yang menghendaki agar kita tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu memperbaiki diri, memperbaiki ya kerja-kerja sholat kita agar sholat kita itu menjadi lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan judul khusyuk dalam sholat ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kehusukan di dalam sholat. Dan dengan mendapatkan kehusukan di dalam sholat itu, sholat kita menjadi lebih baik dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.